الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati
kecuali di dalam Islam. Khutbah kita kali ini tentang orang-orang yang munafik. Ada surat yang ke-63 di dalam Al-Quran, namanya surat orang-orang munafik, yang disebut Al-Munafiqun. Bagaimanakah orang-orang munafik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Shadaqallahul adzim. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka berkata, kami mengakui engkau ya Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan Allah mengetahui memang sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu sungguhnya mereka adalah berdusta. Kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang munafik itu berdusta. Dalam hadis dinyatakan ayatul munafiqu salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza ahdatha kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia selalu dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, mungkir. Yang ketiga, idza tumina khana. Apabila dia dipercayai, dialah khianat. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang harus diwaspadai ketika Rasulullah selama 12 tahun di Madinah, 10 tahun di Mekah. Justru di Madinahlah Rasulullah banyak menghadapi orang-orang munafik, sehingga surat Al-Munafiqun ini diturunkan di Madinah, yang disebut dengan ayat-ayat Al-Madaniyah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang-orang munafik ini dalam perbuatannya sehari-hari senantiasa penuh dengan basa-basi, penuh dengan diplomasi, dan penuh dengan ketidakjujuran, baik dalam bidang politik, dalam beribadah, bahkan dalam perdagangan. Dalam perdagangan diterangkan juga di dalam surat yang ke-83, surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia menyuruh orang lain menimbang, katanya cukup-cukupkanlah timbangan, penuhkanlah timbangan itu. Wa idza kaluhum
aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi ketika dia mengukur sendiri, apabila dia menimbang sendiri, dia kurang-kurangi timbangan itu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka lupa bahwa perbuatannya itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari berbangkit. Maksudnya hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia berdiri di hadapan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu marilah kita jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, dan jujur kepada diri kita sendiri. Orang yang munafik, orang yang suka berdusta, berbohong, menurut dia akan merugikan orang lain, tapi pada hakikatnya dia adalah merugikan dirinya sendiri. Ini tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Coba diingat secara jujur, adakah hutang yang belum dibayarkan? Adakah janji yang belum ditepati? Adakah infak, sedekah yang belum diserahkan? Adakah zakat yang belum dibayarkan? Kalau ada, coba kita koreksi diri kita sendiri. Itu namanya mengoreksi diri untuk memelihara diri kita sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, koreksi diri kita. Pernahkah menjadi orang-orang munafik atau mirip-mirip dengan orang munafik atau sekelompok dengan orang-orang munafik? Idza ahdatsa, apabila dia berbicara, kadzdzab, dia berdusta. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, banyak sekali orang yang berdusta melalui canda. Banyak orang berdusta melalui bergurau. Banyak orang yang berdusta melalui humor. Mungkin menurutnya tidak apa-apa, akan tetapi dalam menghadapi bulan suci Ramadan, hal itu tidak laku. Orang-orang yang berpuasa, hal-hal yang seperti itu tidak laku dan tidak boleh dilakukan. Karena dalam hadis dinyatakan, laisa siyamu minal akli was-surbi wa innama siyamu minal lagwi war-rubsi. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum. Lebih jauh dari itu, puasa itu ialah kita menahan diri, menahan mulut kita dari ucapan yang lagha, ucapan-ucapan yang tidak berguna, warrubsi, dan ucapan-ucapan yang kotor. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita membersihkan diri kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Bersih diri kita, bersihkan pakaian kita, bersihkan lingkungan kita, bersihkan pergaulan kita, bersihkan tempat ibadah kita. Lebih-lebih lagi
bersihkan akidah kita dari khurafat dan tahyul, bersihkan akidah kita dari ada kekuatan-kekuatan lain selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang munafik, lain janjinya, lain perbuatannya, lain ucapannya, lain perbuatannya. Misalnya dalam sholat kita berjanji, di luar sholat kita ingkari. Dalam sholat kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam yang menciptakan alam semesta. Nah, dalam sholat kita berjanji, segala-galaku ya Allah, bahkan hidupku dan matiku, segala-galaku hanya untuk Engkau Allah yang mengatur sekalian alam. Itu janji kita, segala-galanya ya Allah. Sekarang Allah tidak meminta segala-galanya, Allah minta sebagian saja pun tidak mau. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian sajalah dari hartamu harus kamu infakkan. Itu pun tidak mau. Padahal dalam sholat kita mengatakan segala-galanya. Akan tetapi dalam praktiknya sesudah sholat justru kita sebahagian saja pun tidak mau. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil midhar waskuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, menjelang memasuki Ramadan ini, jadikanlah kami orang yang senantiasa siap membersihkan diri kami, membersihkan akidah kami, lingkungan kami, dan hubungan kami dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami, bumi mana lagi tempat kami berpijak, langit mana lagi tempat kami bernaung, udara mana lagi yang kami hirup. Itu semuanya karunia dari Engkau ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi